Berkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang jangan tahan kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita orang Kristen seringkali kita marah, seringkali kita benci orang. Setiap kita pasti mengalami namanya kehidupan seperti itu dengan sesama, dengan rekan-rekan di dalam setiap bidang kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 15 ayat 7 berkata demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Beranjak dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapati kehidupan ini sering tergesek dengan keadaan-keadaan sekeliling kita, dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi semuanya Tuhan izinkan. Nah, terkadang dengan menemui orang-orang atau tipe-tipe orang-orang yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, itu memang Tuhan izinkan ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa seringkali kita juga mengalami yang namanya kebencian, yang namanya kemarahan. Nah, seringkali setiap kita itu mendapati atau memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu. Tetapi kalau kita hari ini tahu bahwa kebenaran firman Tuhan seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita semuanya demi kemuliaan Tuhan, saudara, hari ini kita juga sama ketika kita menerapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita meneladani Yesus. Karena Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma di dalam pasal 15 ayat yang ke-7, setiap kita harus menerima satu di yang lain seperti Kristus juga menerima kita. Jadi kalau kita mendapati mungkin kita benci sama seseorang, kita mungkin tidak suka dengan seseorang, hari ini selesaikan cepat. Ya, mungkin perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, berpikir, sehingga itu membuat kita benci kepada orang lain. Dan itu jangan lama-lama, harus cepat diselesaikan. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen yang hari ini justru menyimpan kadang-kala kebencian itu sampai menjadi sakit penyakit di dalam hidupnya. Seharusnya kita berpikirnya positif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hari ini memang orang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya sudah, berjalan saja. Yang penting hati kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak mencederai orang lain. Selama kita, roh kita, batin kita mengasihi mereka atau mengasihi orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Yang terpenting kita jangan membenci. Kita jangan tahan kebencian itu sampai berlarut-larut, jangan. Jadi kalau hari ini kita mendapati kehidupan dan hari ini kita benci seseorang, jangan berlarut-larut. Selesaikan dengan baik. Gak usah ada ego. Kadangkala kita memiliki ego yang tinggi, sehingga kita hari ini harus fokus terhadap diri kita, bagaimana menghancurkan ego itu dalam diri kita supaya kita menang, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa mengampuni, mengasihi orang lain kalau kita belum lulus terhadap diri kita sendiri. Hari ini kita berjuang, saya juga berjuang, kita semua berjuang supaya setiap kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus saja menerima setiap kita. Apakah kita kemudian tidak bisa menerima orang lain? Jangan, kita juga bisa menerima orang lain dalam kelemahan mereka kah, di dalam kekurangan mereka. Tetapi kita terima. Tuhan Yesus Allah kita saja menerima kita kok. Masa kita tidak bisa menerima orang lain? Kalaupun ada beda salah, beda pendapat, beda pemikiran, beda tindakan, sehingga itu menjadi suatu miskomunikasi atau menjadi suatu kesalahpahaman, selesaikan dengan baik. Yang terpenting hati kita, roh kita baik dengan sesama. Jangan tahan-tahan kebencian. Jangan tahan kebencian, saudara, tetapi selesaikan itu supaya menjadi sukacita, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita juga menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan menerangi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, dan berkat anugerah dari Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin.